Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya teman-teman di channel Pojok Asuransi. Mari mojok ngobrolin asuransi. Baik teman-teman, saya ingin mencoba untuk memberikan reaksi pada salah satu video yang diunggah oleh Cak Soleh di Facebook ya. Jadi teman-teman bisa melihat Facebook beliau, Cak Soleh, yang banyak mengupload tentang keluhan-keluhan dari para masyarakat, terutama yang berada di daerah Jawa Timur, tentang keluhan-keluhan menyangkut dengan kasus-kasus hukum. Nah, saya tertarik untuk membahas salah satu video yang beliau upload terkait dengan permasalahan klaim asuransi yang dihadapi oleh tamu yang beliau terima. Nanti akan coba saya putarkan potongan videonya dan saya akan coba bahas satu persatu. Ikuti terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe. Teman-teman, di samping saya ini Bahagia Wismono. Dia mengadu ke saya karena ini soal sangkut paut asuransi. Jadi ceritanya dia punya adik namanya Daud Wismoko. Ya, Daud Wismoko itu pada tanggal 30 November 2022 meninggal dunia, jatuh karena apa ya? Stroke gitu ya. Stroke ya. Ya, dinyatakan stroke, dia meninggal dunia. Jadi di sini ada tamu yang bernama Bahagia Wismono yang menghadap Cak Soleh ya teman-teman. Nah, Pak Bahagia Wismono ini mengaku adalah kakak dari Daud Wismoko yang meninggal dunia pada tanggal 30 November 2022 karena jatuh akibat terkena stroke. Dari pengakuan kakaknya tersebut, maka kita bisa melihat bahwa peristiwa meninggalnya adiknya itu adalah karena penyakit stroke, di mana jenis asuransi yang mengcover kematian tertanggung atau pemegang polis karena penyakit adalah asuransi jiwa atau life insurance dan bukan asuransi personal accident atau PA ya. Karena untuk asuransi PA ini pada prinsipnya hanya akan mengcover peristiwa kematian atau cacat tetap tertanggung apabila ia mengalami kejadian kecelakaan. Nah, sedangkan sumber penyebab kematian dari Daud Wismoko itu adalah semata-mata karena faktor sakit, yaitu stroke. Ternyata adiknya ini punya sangkut paut pinjaman di KB Insurance Indonesia. Nah, Cak Soleh menyebut bahwa Daud Wismoko ini memiliki pinjaman di KB Insurance Indonesia. Sepertinya pernyataan dari Cak Soleh ini perlu dicek kembali kebenarannya, mengingat bahwa perusahaan tersebut yaitu KB Insurance Indonesia hakikatnya bukanlah perusahaan pembiayaan atau bank atau sejenisnya. Dari namanya saja kita bisa menebak bahwa KB Insurance Indonesia adalah perusahaan asuransi. Dalam hal ini adalah perusahaan asuransi yang bergerak di bidang asuransi kerugian atau asuransi umum. Yang diasuransikan adalah kendaraan Toyota All New Grand Innova ya. All New Grand Innova tahun 2020 ya. Nah, ternyata adiknya ini juga diikutkan di Mega Insurance, ini terkait personal accident. Nah, pemahaman kakaknya ini ketika adiknya itu meninggal dan dia diikutkan di asuransi personal accident ini, maka asuransi di Mega Insurance ini akan bisa keluar. Juga Mas Bahagia ini sudah telepon-teleponan dengan Mega Insurance ini ya. Katanya bisa diproses asalkan ada apa dengan ada diajukan klaim ke KB Insurance ini, asuransi kendaraannya. Tetapi problemnya asuransi kendaraan KB Insurance ini tidak mau memproses.
Alasannya adiknya yang bernama Daud Wismoko ini tidak meninggal di dalam kendaraan. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa polis asuransi yang dimiliki almarhum adalah polis asuransi kendaraan bermotor di KP Insurance Indonesia berupa unit Toyota All New Grand Innova dengan jenis pertanggungan TLO yang berlaku sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan 23 November 2026. Nah, setelah saya zoom polis yang ditunjukkan Cak Soleh, nama tertanggung yang ada di polis sebenarnya adalah PT KB Finansia Multifinance QQ Daud Wismoko. Dari sini terlihat bahwa almarhum melakukan pinjaman ke lembaga finance, di mana perusahaan pembiayaan tersebut selanjutnya mengajukan penutupan asuransi kendaraan bermotor yang dijadikan sebagai objek agunan. Nah, fungsi asuransi di sini adalah untuk membackup kepentingan keuangan dari pihak lembaga finance tersebut atas nilai pembiayaan yang diberikan kepada debiturnya. Kemudian almarhum juga ternyata memiliki polis lain, yaitu di Mega Insurance berupa polis PA atau personal accident dengan nilai pertanggungan sebesar 100 juta rupiah. Nah, di sini yang menarik, pihak Mega Insurance katanya akan dapat memproses klaim tersebut apabila diajukan dulu klaim kendaraannya ke KP Insurance. Justru mungkin disinilah yang menjadi bahan pertanyaan, mengapa pada polis PA yang berdiri sendiri yang diterbitkan oleh Mega Insurance disyaratkan harus klaim kendaraan dulu ke pihak perusahaan asuransi lain, dalam hal ini KB Insurance. Apakah karena terkait adanya prinsip kontribusi sebagai akibat adanya dua polis? Menurut hemat saya, seharusnya di pihak Mega Insurance cukup mempelajari kasus meninggalnya debitur KB Finansia tersebut. Jika memang benar bahwa penyebab meninggalnya debitur itu karena sakit, maka seharusnya yang bekerja untuk merespon dari kejadian itu adalah polis asuransi jiwa, bukan asuransi PA atau kecelakaan diri. Yang menjadi pertanyaan di sini, apakah pihak KB Finansia sudah mengajukan permohonan asuransi jiwa atas jiwa debiturnya itu atau belum? Jika memang belum, berarti ada kemungkinan pihak petugas lembaga finance itu telah lalai yang berakibat ketika debiturnya meninggal, maka tidak ada polis yang bisa merespon atas kejadian tersebut. Menurut saya kok iki ilmu tekon di mana? Kan ada asuransi kendaraan, ada asuransi jiwa. Beda-beda. Kalau asuransi kendaraan tidak diikutkan asuransi jiwa, maka ketika pemilik itu meninggal, otomatis tidak dapat asuransi jiwanya, personal accident itu. Tetapi karena ini diikutkan dua, ada asuransi kendaraan, kalau misalnya terjadi kecelakaan, tabrakan, hilang, maka kendaraan bisa dapat klaim asuransi. Problem ini yang ada di dalam KB Insurance tidak bisa diproses sampai sekarang, padahal ini pengajuannya awal Februari sudah diajukan tetapi tidak diproses sampai sekarang, ini adalah akhir Maret. No viral, no justice. Bantu teman-teman memviralkan ini supaya kalau kalian punya kasus yang sama bisa belajar dari kasus ini. Nah, menurut Cak Soleh, menjadi aneh manakala KB Insurance tidak mau memproses klaim meninggalnya almarhum. Menurut hemat saya, ini yang kiranya perlu diluruskan. Jadi, polis asuransi kendaraan yang diterbitkan KB Insurance jelas tidak dapat merespons klaim kematian dari tertanggung, dalam hal ini adalah debiturnya dari KB Finansia, karena dari nama polisnya saja sudah jelas asuransi kendaraan bermotor. Dan kedua, kalau dibaca sekilas pada schedule atau ikhtisar polis, di situ hanya disebutkan mengcover total loss saja tanpa ada perluasan PA.
Dan kalaupun ada perluasan PA, maka sudah benar apa yang disampaikan oleh pihak KP Insurance bahwa klaim PA hanya dapat diajukan apabila almarhum meninggal dunia saat terjadi kecelakaan di mana ia sedang mengendarai kendaraannya. Artinya cover PA di sini bukan polis yang independen, namun hanya sebagai perluasan jaminan dari jaminan utamanya, yaitu asuransi kendaraan bermotor total loss only. Ada perbedaan antara asuransi kendaraan dengan asuransi jiwa. Kalau ada asuransi jiwa, personal accident ini, maka ketika yang punya kendaraan meninggal, dia bisa dapat duit tambahan. Duit itu bisa membantu untuk penutupan, pelunasan, sisa tagihan-tagihan kendaraan. Nah, di sini Cak Soleh tidak membedakan jenis asuransi antara jiwa dan personal accident ya teman-teman. Padahal keduanya meskipun sama-sama mengcover jiwa tertanggung, namun berbeda pada sumber penyebabnya. Pada asuransi jiwa atau life insurance yang di cover sudah betul, yaitu terhadap kematian tertanggung akibat penyakit, dan polis inilah yang seharusnya akan berjalan di dalam menangani kasus ini. Namun sayangnya dari awal video sampai selesai tidak ditunjukkan polis asuransi jiwanya. Ini yang perlu diselidiki, apakah ada faktor kelalaian dari pihak perusahaan pembiayaan atau seperti apa. Nah, sedangkan polis PA itu sendiri tentu tidak menjamin kejadian meninggal dunia tertanggung karena sakit. Dan dari schedule polis yang tadi diperlihatkan juga tidak ada indikasi atau petunjuk apapun yang memperlihatkan adanya perluasan jaminan atau semacam rider terkait dengan coverage meninggal dunia biasa ya teman-teman. Itu saja sumbang saran dari saya terkait dengan video keluhan asuransi yang diupload di Facebook Cak Soleh. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam asuransi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.